Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya mau melanjutkan part kedua dari anime yang berjudul Koito Uso. Dan untuk part satunya kalian boleh cek di deskripsi ya. Baiklah daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas part 2-nya. Di hari berikutnya, Ririna diundang keluarga Nejima untuk makan malam bersama. Ibu Nejima juga sangat senang melihat kedekatan mereka ini. Dia juga sangat penasaran apakah Nejima dan juga Ririna sudah berciuman. Nejima pun menjawab kalau mereka belum berciuman karena mereka juga masih baru kenal. Tapi ibu Nejima mengatakan kalau itu terlalu lama. Dulu dia dan ayah Nejima sangat sering berciuman, itu karena mereka saling menyukai bahkan sampai sekarang. Ya mungkin untuk kedepannya mereka harus banyak-banyak melakukan sesuatu yang lain karena mereka juga akan menikah ke depannya. Nah, setelah makan, ibu Nejima meminta mereka berdua ini untuk bersantai saja ke kamarnya si Nejima. Karena orang-orang dari pemerintah akan berkunjung ke rumah mereka nantinya. Ya, mereka pun langsung saja menuju kamar Nejima. Tetapi Ririna malah ingin berbelok ke ruangan lain dan Nejima langsung menarik tangannya. Wah, di sini tampaknya si Ririna mulai salting nih. Jadi dia langsung saja bergegas ke kamar Nejima secepatnya. Tapi kamar Nejima sangat berantakan, entah apa yang dia lakukan sampai kamarnya menjadi seberantakan ini. Dan karena Ririna ini orangnya lumayan bersih, jadi dia mengajak Nejima untuk bergotong royong membersihkan kamarnya ini. Nejima terlihat senang karena baru kali ini ada perempuan yang masuk ke kamarnya, ditambah lagi sekarang kamarnya menjadi rapi berkat bantuan dari Ririna. Dan di sini Ririna sedikit tertarik dengan album sekolah SD-nya si Nejima. Jadi dia meminta izin untuk melihat foto-foto di sana. Dan Ririna juga sangat senang. Takasaki benar-benar sangat manis sewaktu kecil dulu, tetapi Nejima sangat aneh. Ditambah lagi dengan gaya rambutnya ini. Tapi Nejima hanya mempunyai foto ini karena dia tidak terlalu mencolok di dalam kelas. Ya, walaupun semua yang dia katakan tidak semuanya benar. Foto-foto ini dia simpan karena di foto itu ada Takasaki, walaupun di sana juga ada Takeda. Dan Ririna masih penasaran sejak kapan Nejima mulai menyukai Takasaki. Nejima pun menjawab dari adegan pembagian penghapus. Sejak saat itu dia sudah menyukai Takasaki. Setiap harinya dia hanya ingin melihat Takasaki saja. Ditambah lagi hari-harinya selalu bersama Takasaki. Mendengar hal itu membuat Ririna jadi salah tingkah sendiri. Dia menganggap kalau cerita Nejima ini adalah sesuatu yang romantis. Di sini Nejima pun penasaran adakah sesuatu yang membuat jantung Ririna berdegup. Ririna pun menjawab ada. Pada saat dia di rumah sakit saat orang tuanya tidak ada, dia ditemani oleh seorang dokter muda. Dokter itu mengenalkan dia dengan sebuah anatomi penelitian. Tapi patung anatomi ini membuat Ririna sangat senang. Jantungnya berdegup mungkin karena nasib mereka yang sama, selalu kesepian. Dan apakah ini perasaan cinta? Ungkap Ririna. Tapi Nejima menganggap itu bukanlah perasaan cinta, melainkan perasaan horor. Dan apakah Ririna ingin mencium patung itu? Ririna pun menjawab tidak, berarti sudah dapat disimpulkan kalau itu bukanlah perasaan cinta. Ya mungkin Ririnanya sendiri yang salah paham dengan perasaannya. Mendengar kata cium membuat Ririna bertanya lagi, apakah Nejima sudah mencium Takasaki hari ini? Nejima sebenarnya tidak mau jujur karena itu bukanlah ciuman biasa melainkan ciuman panas. Ya mau tidak mau Nejima pun langsung jujur kalau dia sudah mencium Takasaki. Tidak ada yang salah karena Ririna merasa baik-baik saja, tapi Nejima merasa kalau Ririna ini sedikit marah dan dia langsung meminta maaf. Tapi Ririna merasa dia tidak kesal, jadi Nejima jangan menyimpulkan seenaknya. Ririna malah terpeleset dan jatuh tepat di atas dada Nejima. Dan tentu saja itu membuat keduanya jadi deg-degan. Dan tidak berapa lama orang dari kementerian pun datang, dan mereka segera saja bangun dari posisi ini. Kedatangan mereka ke sini hanya ingin mengetahui sudah sejauh mana hubungan Nejima dan juga Ririna ini. Dan apakah mereka juga sudah berciuman. Nah, tentu saja Ririna dan juga Nejima sangat kaget karena hubungan mereka belum sampai sejauh itu. Ya, mbak-mbak ini lumayan sedikit kaget sih, karena pasangan yang lain saja belum 1 bulan sudah melakukan bercocok tanam. Ya, ini juga untuk latihan mereka ke depannya.
Ya, karena mereka juga akan menghasilkan penerus untuk kedepannya nanti. Dan setelah berbincang-bincang dan melakukan survei ke depannya, mbak-mbak dan mas-mas ini langsung saja pamit dari sana. Tapi sebelum itu mbak-mbak ini bertanya apakah mereka tahu rumahnya Takasaki. Karena mereka mau ke sana tetapi sulit sekali menemukan rumahnya. Nejima sangat kaget apakah mungkin sekarang Takasaki juga akan mendapatkan surat pemberitahuan dari pemerintah. Di sini Ririna ingin tahu apakah itu surat perjodohan. Tetapi mbak ini tidak mau ngasih tahu informasi ini karena ini adalah privasi untuk setiap yang mereka lakukan. Ya, sekarang Nejima langsung saja memberitahu lokasi rumahnya Takasaki. Dan setelah itu mbak-mbak dan mas-mas ini pun langsung saja pergi dari sana. Di sini Ririna menyadarkan Nejima kalau dia jangan sampai menyerah. Bisa saja itu untuk kakak ataupun adiknya. Tapi Nejima yakin kalau Takasaki tidak mempunyai adik maupun kakak. Tapi Ririna tetap meyakinkan Nejima untuk jangan sampai menyerah. Karena dia tidak mau melihat Takasaki bersedih. Nejima tak boleh menyerah, dia harus tetap berusaha, ucap Ririna. Tidak berapa lama ibunya Nejima pun datang. Dia mengatakan kalau mereka akan mengadakan camping. Jadi dia meminta Ririna untuk menyampaikan undangan ini kepada ibunya. Jadi nanti mereka akan camping bersama. Sekarang Ririna akan pulang diantar oleh Nejima. Tapi sebelum itu Ririna minta agar Nejima jangan lupa bertanya kepada Takasaki apa yang dilakukan dua orang pemerintah itu. Dan jangan lupa juga untuk mencium Takasaki lagi. Tapi Nejima tidak ingin melakukan itu lagi karena rasanya sangat aneh kalau berciuman disuruh oleh Ririna. Ya terserah Nejima sajalah kalau begitu. Keesokan harinya di sekolah Nejima sangat gelisah. Dia ingin berbicara kepada Takasaki tetapi dia tak punya waktu berdua. Akhirnya seorang guru memberikan tugas kepada Takasaki untuk melakukan tugas sekolah di sore hari. Karena teman Takasaki ini tidak masuk, jadi Nejima lah yang akan membantu Takasaki. Sore hari pun tiba, tetapi Nejima tak sengaja melihat Takasaki dan Misaka saling mengobrol. Dia sedikit penasaran, tetapi dia langsung saja masuk ke kelas. Dan tidak berapa lama Takasaki pun datang. Mereka langsung saja melipat kertas yang disuruh oleh guru. Dan di sini Nejima langsung saja bertanya apa yang dilakukan dua orang pemerintah ke rumah Takasaki semalam. Apakah Takasaki sudah mendapatkan surat pemberitahuan? Takasaki pun menjawab kalau itu tidak ada urusannya dengan dirinya. Karena mereka hanya bertemu dengan orang tua Takasaki saja. Dan Takasaki juga penasaran dari mana Nejima tahu. Nejima menjawab kalau orang pemerintah itu datang ke tempatnya kemarin. Mereka hanya melakukan survei saja. Tapi Nejima juga bingung karena dia dengan Ririna saja masih belum saling menyukai. Tapi Takasaki berharap cepat atau lambat Nejima harus menyukai Ririna karena mereka terlihat cocok saat bersama. Tapi semua ini bukan soal itu. Sebenarnya hati Nejima hampir saja hancur ketika dia tahu Takasaki akan mendapatkan surat pemberitahuan. Tapi Takasaki juga tak masalah siapapun orangnya nanti. Karena baginya tetap akan sama. Karena dia tetap akan menyukai Nejima dan Takasaki pun langsung mencium Nejima lagi. Sepulang sekolah, Takasaki mampir ke sebuah taman. Terlihat di sana ada seorang gadis yang begitu mirip dengan Ririna. Tapi sepertinya dia bukanlah Ririna. Ya, di sini Takasaki terlihat begitu bingung kepada dirinya dalam masalah cinta. Sedangkan di tempat lain, Nejima menerima telepon dari Ririna. Dia mengatakan kalau nantinya dia akan mengajak Takasaki untuk ikut mereka berkemah. Wah, tentu saja di sini Nejima sangat bingung. Dia harus menghadapi dua gadis ini sekaligus. Tapi Nejima juga punya ide. Dia mungkin akan mengajak temannya untuk ikut kemah juga. Dan teman yang akan dia ajak nanti adalah Nisaka. Nejima terus-terus saja membujuk Nisaka untuk ikut kemah dengannya. Dan Nisaka terus-terus saja menolak ajakan Nejima ini. Tapi akhirnya Nisaka luluh lantas karena Nejima memohon-mohon kepadanya. Akhirnya Nejima senang dan berterima kasih. Kalau tidak ada Nisaka, dia juga bingung cara menghadapi Takasaki dan juga Ririna. Dan perkataan Nejima ini membuat Nisaka sedikit kaget karena ternyata Takasaki juga ikut kemah bareng mereka nantinya. Di hari berikutnya, Nejima dan juga keluarganya akan mengadakan camping bersama. Keluarganya menggunakan mobil sendiri, sedangkan Nejima dia disuruh oleh ayahnya untuk menggunakan kereta bersama dengan teman-temannya. Dan tidak berapa lama semua teman-temannya pun berkumpul. Tetapi Ririna sangat kesal kenapa Nejima mengajak Nisaka. Dia adalah pria yang cukup mesum. Dan di pertemuan ini juga Takasaki heran. Apa yang sudah Nisaka lakukan kepada Ririna sampai dia sekesal itu. Dan pembicaraan keduanya ini pun dilihat oleh Nejima. Di kereta suasananya agak lumayan canggung. Ririna pun langsung nyeletuk kalau suasana ini sangat canggung. Dan tentu saja itu membuat Nejima kaget. Kalau mau ngomong boh dipikir-pikir dulu toh Ririna.
Tapi di sini juga Ririna lumayan senang berkat surat pemberitahuan dari pemerintah. Dia akhirnya bisa mengenal Takasaki berkat Nejima juga. Dan di sini Nejima juga penasaran apa yang dibicarakan Nisaka bersama Takasaki tadi saat dia sedang berantem dengan Ririna. Dasar Nejima cukup kepo juga. Tentu saja Nisaka tak mau mengatakannya, mungkin saja ini cukup rahasia baginya. Dan Nejima pun langsung berpikir mungkin saja Nisaka benar-benar menyukai Takasaki. Dan sekarang mereka semua sudah sampai ke tempat kemahnya. Ibu-ibu ini akan membersihkan lingkungan rumah, sedangkan Nejima dan juga Nisaka mendapat tugas untuk membuat makanan. Nejima pikir Nisaka ini pasti pintar memasak, ternyata dia adalah beban teman yang sesungguhnya. Dan karena tidak bisa memotong daging, akhirnya Nejima meminta Nisaka untuk mencuci sayuran saja. Kiranya bisa mencuci sayuran, dia malah ingin mencuci semua sayuran ini dengan sabun. Dan tentu saja, Nejima langsung terdiam bukan main. Nah, sekarang nasi karinya sudah matang, tapi ibu Nejima dan ibu Ririna mengira kalau masakan ini dimasak oleh Nisaka. Mereka terus memuji Nisaka, tetapi mereka salah total karena yang memasak semua ini adalah Nejima. Dan karena Ririna dan Nisaka tidak kelihatan di tempat kemah, akhirnya Nejima mencari keduanya di hutan. Tetapi Nejima malah melihat yang tidak-tidak, di mana kedua gadis ini menggunakan bikini saat mandi. Dan karena takut dianggap mengintip, akhirnya Nejima pun bersembunyi di balik bebatuan. Dan tak sengaja juga persembunyian Nejima ini diketahui oleh Ririna. Dia langsung saja ingin menghampiri Nejima, tetapi kakinya malah keseleo, dan itu membuat dia susah untuk berjalan. Akhirnya Nejima pun menggendong Ririna sampai ke penginapan, tetapi saat di jalan Nejima benar-benar tidak kuat, bukannya karena berat, tetapi karena aduhai. Begitu juga dengan Ririna, dia juga tidak kuat dengan sentuhan tangannya si Nejima. Memang kocak. Saat sampai di penginapan, Ririna sangat kesal kepada Nejima. Ya, namanya juga perempuan memang susah untuk ditebak. Dan di sini juga Nisaka menghampiri Takasaki. Kenapa dia ikut ke kemah ini? Takasaki pun menjawab kalau dia menyukai Nejima dan juga Ririna. Saat dia bilang mau ikut, Ririna terlihat sangat begitu senang. Tapi tak sengaja juga percakapan mereka berdua ini dilihat oleh Nejima. Nejima merasa kalau mereka begitu akrab. Ditambah lagi Ririna begitu tersenyum lepas saat mengobrol dengan Nisaka. Malam harinya kaki Ririna langsung diobati oleh ayahnya. Ternyata ayahnya ini adalah seorang dokter hewan yang keren. Nejima terus saja memuji calon mertuanya ini. Ayah Ririna pun langsung bertanya apakah yang akan Nejima lakukan ke depannya nanti. Dan sepertinya Nejima juga belum kepikiran untuk berkuliah. Nejima pun menjawab kalau dia suka dengan bangunan makam. Jadi mungkin kedepannya akan berhubungan dengan apa yang dia suka. Ya, dia ingin membuat sesuatu yang berhubungan dengan makam dengan pemandangan yang indah. Dia juga sangat senang saat memikirkan itu semua. Dan Ririna juga tidak menyangka kalau Nejima sangat suka meneliti. Ya, kalau Nejima memang suka, ayah Ririna hanya bisa memberikan semangat saja kepadanya. Dan malam harinya setelah semua orang terlelap, Nejima ingin bertanya sesuatu kepada Nisaka. Kemungkinan juga Nisaka sudah mengetahui sejak lama kalau dia memang menyukai Takasaki. Makanya kalau berbicara Nisaka selalu berhati-hati kepada Nejima. Di sini Nejima sangat penasaran adakah sesuatu yang disembunyikan oleh Nisaka darinya. Nisaka sangat gugup karena jarak mereka terlalu dekat. Nisaka ingin jujur tentang tempo hari saat dia mencium bibir Nejima. Kok Mimin jadi menduga-duga apakah sebenarnya Nisaka memang menyukai Nejima? Tetapi tidak mungkin juga. Di sini Nisaka ingin jujur, tetapi tidak berapa lama terdengar suara panggilan dari Ririna. Kedatangan Ririna dan Takasaki ini ingin mengajak mereka uji nyali ke dalam hutan. Ririna akan berpasangan dengan Nisaka, sedangkan Takasaki dia akan bersama Nejima. Ririna sangat senang akhirnya dia bisa menyatukan Takasaki dan juga Nejima. Dan di sini Nisaka langsung sadar kalau ternyata ini semua adalah idenya si Ririna. Di sini Nisaka pun bertanya apakah Ririna tahu kalau apa yang dia lakukan ini membahayakan masa depannya si Nejima. Dan di sini Ririna lumayan terkejut. Di tempat lain Nejima dan Takasaki mulai berjalan. Takasaki pun bertanya apakah sebaiknya mereka pegangan tangan saja. Nejima pun mengiyakannya, tetapi tidak berapa lama sebuah cahaya tiba-tiba melintasi mereka. Takasaki mulai penasaran sebaiknya mereka mengikuti cahaya itu. Tetapi Takasaki dan Nejima malah terperosok ke jurang. Ya, adegan ini sedikit cabul, karena baju Takasaki sangat berantakan. Nejima merasa sangat bersalah tetapi Takasaki malah menarik tangan Nejima dan mereka pun berpelukan panas. Sementara di tempat lain, Ririna masih berdebat dengan Nisaka. Dia merasa kalau tindakannya ini tidak melanggar hukum, tapi Nisaka memperhalus cara pikirnya kepada Ririna.
Di sini Ririna pasti berniat untuk membuat Nejima dan juga Takasaki bersama. Tetapi jika mereka bersama, apa yang akan terjadi nantinya dengan Ririna? Dan jika Nejima dan Takasaki menikah, maka tak selamanya mereka bisa berteman seperti sekarang. Tapi kalau semuanya berjalan sesuai rencananya si Ririna dan Nejima menolak perjodohan ini, mungkin ini tak masalah untuk Ririna. Tetapi ini pasti akan menjadi masalah untuk Nejima. Dia pasti akan sulit untuk melanjutkan pendidikannya, menggapai cita-citanya. Dan secara tidak langsung, apa yang Ririna lakukan ini telah menghancurkan masa depan Nejima. Ririna benar-benar tidak menyangka kalau apa yang dia lakukan ini ternyata berdampak buruk kepada masa depan Nejima. Tapi tidak berapa lama, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Dan mereka pun segera pergi mengejar cahaya itu. Tetapi yang tidak diduga, Ririna tiba-tiba melihat Takasaki dan juga Nejima sedang berada di bawah jurang. Tentu saja itu membuat Nejima kaget. Dia takut kalau Ririna akan salah paham kepadanya. Dan karena tak ingin berlama-lama, Ririna dan juga Nisaka pun langsung saja ikut turun ke bawah. Dan mereka pun bersama-sama untuk keluar dari tebing ini. Tetapi tidak berapa lama mereka melihat puluhan cahaya yang terbang. Ternyata mereka adalah kunang-kunang yang mengarah ke danau. Ternyata bukan hanya puluhan, tetapi ribuan kunang-kunang ini tengah bertebangan. Nisaka sangat takut karena yang bertebangan ini adalah serangga. Mereka semua tampak senang, tetapi tidak dengan Ririna. Mungkin saja dia masih memikirkan apa yang sudah dikatakan Nisaka tadi. Dan untuk menenangkan dirinya, Ririna memegang tangan Nejima dan juga Takasaki. Begitupun Nejima, dia juga memegang erat tangan Nisaka. Ya, mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk melihat sinar kunang-kunang ini dengan nyaman. Ini benar-benar pemandangan yang sangat luar biasa. 2 hari pun sudah berlalu, mereka harus kembali ke kota lagi. Takasaki memisahkan diri dari rombongan karena dia lewat jalan lain. Sedangkan Nisaka, Nejima yang akan mengantarnya sampai ke kereta berikutnya. Dia juga meminta Ririna untuk menunggunya sebentar. Di sini Nejima ingin berterima kasih kepada Nisaka karena mau ikut bersamanya. Tetapi Nisaka merasa camping ini tidak terlalu buruk. Dia juga cukup senang di sini. Tetapi Nisaka juga ingin jujur soal yang ingin dia katakan kemarin malam. Maaf saja tidak cukup, tetapi dia hanya ingin meminta maaf. Dan semakin kesini, Nejima semakin yakin kalau Nisaka memang menyukai Takasaki. Dan setelah mengantar Nisaka, Nejima pun menemui Ririna. Di sini wajahnya tampak lesu, tetapi Ririna mencoba untuk membangunkan suasana. Dia menceritakan soal bangunan makam Guna. Dia pernah membaca sebuah buku. Mereka menggunakan bangunan makam Guma sebagai alur cerita, dan bentuknya juga terdiri dari 2 parit. Mendengar hal itu, Nejima langsung bersemangat. Itu mungkin adalah bangunan makam Tenji Nyaman, dan mungkin saja mereka bisa berkunjung ke sana secepatnya. Nejima sangat senang, tetapi dia merasa kalau Ririna pasti sedang mengkhawatirkannya. Di sini Nejima juga berterima kasih kepada Ririna untuk semua ini. Di hari berikutnya, adegan ini tampak sedikit aduhai, tapi tanpa kalian sadari kalau ini sebuah mimpi. Ya, ini adalah mimpinya si Ririna yang tampak seperti sungguhan. Dan di sini Ririna langsung saja terbangun. Dia tak menyangka dengan mimpi itu. Dan ini juga baru pertama kalinya dia mengalami mimpi basah seperti itu. Dan dari mimpi ini, Ririna mulai mencari tahu tentang dasar-dasar ciuman di sebuah perpustakaan. Ririna tampak serius, sampai-sampai dipanggil temannya saja dia tidak mendengar. Sekalinya dipanggil julukan Sanada Mushi, Ririna langsung menoleh. Ririna sebenarnya tidak mengenal wanita ini. Dia adalah Mimasaka, teman seangkatannya si Ririna. Ririna mungkin tak mengingatnya, tetapi dia sangat mengenal Ririna. Dan di sini dia juga ingin sekali menjalin pertemanan dengan Ririna. Rupanya dia ini adalah adik dari Koas yang dulunya pernah merawat Ririna saat sakit. Dan dia ini adalah adik perempuannya. Kakaknya selalu menceritakan tentang Ririna. Dan dia juga tak menyangka kalau putri kecil yang diceritakan oleh kakaknya itu ternyata adalah Ririna. Dan karena itulah dia ingin sekali menjadi teman Ririna. Ririna sebenarnya senang mendengar hal ini, tetapi dia tak banyak hal yang bisa dia ceritakan kalau mereka berteman. Ya, Mimasaka juga tak bisa memaksa Ririna untuk berteman dengannya. Jika Ririna memang tidak mau, dia juga tak bisa memaksanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mimasaka ini membuatnya teringat dengan Nejima. Dan Ririna pun langsung menghentikan langkah Mimasaka, ya mungkin mereka bisa berteman. Dan mereka mungkin bisa saling bercerita. Ya mungkin saat ini dia cuma mempunyai satu teman, tapi mungkin bisa dikatakan juga dia sangat berharga untuknya. Ya siapa lagi kalau bukan Nejima. Di tempat lain, Nejima merasa kalau hubungannya dengan Takasaki semakin jauh setelah kejadian saat berkemah. Takasaki juga seringkali menghindar Nejima secara sengaja.
Dan di sini guru olahraga memberikan informasi penting kepada Nejima dan juga Takeda kalau mereka siang nanti mendapatkan pelatihan khusus dari pemerintah. Nah, sekarang Nejima dan Takeda langsung saja pergi ke gedung pertemuannya. Di sini mereka juga bertemu dengan Misaka. Misaka akhir-akhir ini jarang sekali masuk kelas. Masuk kelas pun dia agak siang. Misaka pun bertanya mau pergi kemana Nejima dan juga Takeda ini. Mereka berdua ini pun langsung menjawab kalau mereka akan pergi ke pelatihan khusus dari pemerintah. Misaka sangat kaget, rupanya dia sedikit tahu tentang rencana pemerintah ini. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa kepada teman-temannya. Dia hanya berpura-pura tidak tahu saja. Di sini Nejima sudah sampai ke kantor Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan. Dan dia juga tidak sengaja bertemu dengan teman SMP-nya, Igarashi. Kemudian Nejima masuk ke dalam, semuanya berpasangan. Begitu juga dengan Takeda. Jodoh Takeda sangat cantik dan imut, begitu tidak serasinya kalau disandingkan dengan Takeda yang seperti begundal ini. Dan tidak berapa lama Ririna juga datang. Dia sangat imut dengan rambut yang terurai panjang ini. Nejima juga sampai terpelongo melihat kecantikannya si Ririna. Dan di sini Ririna membawakan sebuah oleh-oleh untuk Nejima. Ini kayak gantungan kunci Haniwa yang memakai jira. Senangnya Nejima bukan main saat Ririna memberikannya ini. Nejima juga mempunyai sebuah hadiah untuk Ririna, yaitu sebuah gantungan kunci kucing. Sebenarnya hadiah itu agak aneh, tapi ternyata Ririna menyukainya juga. Wah, menurut pandangan calon istrinya Takeda ini, Ririna dan juga Nejima tampak sangat serasi. Mereka sepertinya menyukai satu sama lain. Tapi walaupun orang-orang mengatakan mereka tampak serasi, tapi itu tidak membuat Ririna senang. Karena dia juga tidak pernah kepikiran untuk mencium Nejima bahkan dalam mimpi sekalipun. Ya mungkin saja dia masih teringat dengan mimpi mesum yang pernah dia alami. Dan setelah mengatakan itu, Ririna pun langsung pergi meninggalkan Nejima. Sedangkan di monitor lain, Igarashi ternyata bukanlah seseorang yang menerima pemberitahuan dari pemerintah. Dia ternyata salah satu staf di kantor pemerintah ini. Dan dia juga ternyata sangat mengenal Nejima di sini. Dan semua pasangan jodoh ini pun langsung dikumpulkan ke dalam satu ruangan. Di mana di sana mereka diberikan arahan untuk tujuan mereka ke depannya. Mereka diarahkan dalam masalah hubungan yang lebih intim. Dan semua lelaki yang ada di sana juga diberikan beberapa kondom. Dan selanjutnya mereka juga diberikan tontonan hentai yang menarik. Nejima juga mulai terbawa suasana. Dia mulai memikirkan Takasaki, sedangkan Ririna, dia juga terbawa suasana. Dia masih kepikiran soal mimpi yang pernah dia alami. Sebenarnya Nejima sedikit kaget melihat reaksi Ririna ini. Apakah dia juga menyukai suasana ini? Nejima juga penasaran dengan suasana sekitar. Ternyata pacarnya Takeda lebih pro. Lebih langsung menyosor saja dengan Takeda. Tapi tiba-tiba saja pria dari pemerintahan menghampiri Nejima. Dia bertanya apakah saat ini Nejima sedang membayangkan gadis yang dia cintai atau gadis yang dijodohkan pemerintah dengannya. Ya, Nejima juga bebas memilih. Ya, mungkin ada saatnya Nejima juga harus memilih. Dan di ruangan selanjutnya nanti mereka juga akan mengawasi semua pasangan. Jadi dia meminta Nejima untuk lebih berhati-hati. Dan tidak berapa lama lampu ruangan pun dihidupkan kembali. Dan selanjutnya mereka akan diarahkan ke ruangan berikutnya. Dan mereka juga harus menginap dengan pasangan mereka malam ini. Semuanya mulai kaget. Setelah menonton film dewasa, mereka malah diarahkan ke ruangan untuk menginap. Ya, mungkin mereka akan melakukan bercocok tanam di sana. Dan Nejima juga tak sengaja mendengar percakapan beberapa orang. Jika mereka ketahuan tak melakukan bercocok tanam, mereka akan mendapatkan hukumannya. Dan jika sekolah tahu, nilai mereka juga akan berpengaruh. Nejima semakin gelisah, dia juga tak ingin kalau Ririna mendapat masalah kali ini. Dan sekarang mereka sudah diarahkan ke ruangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Itu seperti kamar hotel. Nejima tampak diam, dia ingin mencari apakah ada CCTV di ruangan ini. Tapi dia juga tak boleh lama berpikir. Dan dia langsung saja mendorong Ririna sampai Ririna terbaring di sebuah kasur. Nah teman-teman, itu tadi adalah part kedua dari anime yang berjudul Koito Uso. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part 3 berikutnya.